Pas. Pasti Jadi beda. ini kesulitan untuk para coach, untuk para player juga memenuhi optimal rotasi setiap game ya. Ya, Capek. bahkan tadi gue sempat ngobrol sama beberapa tim juga, ada tim yang memang ketika mereka selesai dalam 1 hari di PMPL ini, mereka nggak ada latihan lagi, paling cuma ngelihat Review. replay, nge-review gameplay mereka, nggak ada yang main-main lagi kayak untuk intensif latihan satu tim kayaknya udah nggak ada, tapi lebih ke arah latihan individu dari masing-masing playernya doang. Gue tahu sih beberapa tim masih melakukan scrim, cuma intensitasnya turun. Misalnya mereka biasa 2 kali sehari. Ketika mereka udah di PMPL, mungkin di Senin Selasa, mereka bakal scrim sehari-sehari. Misalnya siang-siang doang, malam bakal review ulang lagi semuanya. Betul, itu lebih efektif sih daripada kayak terlalu ngabisin tenaga juga untuk mikir, karena kan mikir strategi pasti butuh tenaga juga cuy. Apalagi Betul. kita ngomongin liga yang notabene panjang banget selama 1 bulan ini dan padat di hari Rabu sampai hari Minggu. Nah, ngomong kasar juga kalau kita mau ngelatih skill ulang ya, udah telat gitu. Harus sebelum liga mulai. Bukan pas lagi di liga malah ngubah-ngubah terlalu banyak gitu kan. Yes, apalagi dengan sistem yang ada di PMPL ini tidak boleh ada pergantian player sama sekali, nggak Betul. ada roster yang boleh diganti ketika PMPL sudah mulai berjalan. Nambah player pun nggak boleh. Nggak boleh. Karena sub udah harus ada ketika liga mulai. Jadi udah nggak ada alasan, aduh player gue sakit, ya udah sub gitu kan. Ya udah ada subnya. Makanya untuk di PMPL sekarang setiap tim harus mengirimkan 5 orang pemain dalam squad mereka. Nggak bisa nambah, nggak bisa ganti, nggak bisa berkurang. Betul. Dan kali ini dari Alter Ego yang turunnya sebenarnya agak jauh banget sih. Mereka turun di arah Camp Carly ke arah Bantai juga. Berarti scrapping mereka ke arah bawah. Di mana zona juga bergerak sekitar 2 menit lagi. Iya betul banget, mereka bakal sedikit nyaman sih dengan mereka juga memiliki satu Vespa lagi. Mereka punya tuk-tuk kayak ini untuk pindah. Mereka bisa mencari beberapa first aid. Karena kalau kita tahu di Sunhawk, Alter Ego punya strategi yang cukup mantap ya. Healing strategi di luar circle dan biasa mereka tuh muter-muter. Dari arah Bantai, ke arah Sahmi, ke arah Charlie, ke arah Dogs. Mereka ngabisin semua first aid di satu map. Ya tapi lu ngomongin muter-muter jalur rotasi juga ngelihat circle yang sekarang. Kayaknya akan ada banyak tim yang hanya menggunakan sedikit looting time mereka untuk langsung bergerak masuk ke arah circle-nya. Ini antara pengen ngambil center circle-nya atau mengambil di bagian pinggir-pinggir laut yang ada di arah utara. Mungkin ke arah Hatin, ke arah Kau, ngambil pinggiran-pinggirannya supaya mereka bisa lebih nyaman. Karena mereka harus memprediksi juga nanti circle keduanya akan bergerak ke mana. Ngambil center lagi atau menuju ke arah satu sisi doang. Tapi kalau ngambil circle lagi berarti daratannya semakin mengecil karena persentasenya tadi ada sekitar 40% mengambil daerah laut. Iya betul banget, ini bakal membuat tempo permainan circle pertama, kedua, ketiga itu bakal sedikit lebih cepat dibanding Sunhawk lainnya yang kita pernah lihat ya. Oh, baru dibilang satu tim akan menabrak Compound Turner berada di bagian paling dekat dengan XCN yang sedang melakukan push. Tidak memberikan step sama sekali, hanya berdiam diri di dalam rumah cukup tenang. Spray sudah mulai terdengar dari arah belakang backstep. Gagal mendapatkan satu. Masuk lagi ke dalam rumah, kali ini bakal membuka pintu yang lainnya. Tapi sepertinya bakal langsung di finishing point, dipulangkan langsung ke arah lobby. 2 pemain mereka cukup low, satu sedang dalam posisi knock. Tapi ada Execute di arah Broken Wall, darah dia juga sangat-sangat low kali ini. Reksa bakal masuk dan memulangkan satu pemain. Last man standing. Menyisakan Reksa seorang saja. Last man standing dari XCN, sementara DG punya setup yang lebih rapi. Vanco sudah tahu posisi Reksa di arah mana. Spray dan XCN menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul banget, bukan awal yang baik untuk tim XCN yang sebenarnya butuh banget poin mereka. Mereka butuh banget poin di hari terakhir ini, tapi kali ini mereka dipulangkan di posisi ke-16 kali ini. Hanya mengumpulkan 1 poin, placement. Betul, 1 upah main saja poin yang mereka kumpulkan. Bahkan mereka hanya mendapatkan 2 knock, tidak sampai melakukan secure point ke arah tim DG. Kalau kita mati di posisi 16, kill 4, oke lah 5 poin gitu kan. Tapi kalau kita pulang dengan tanpa dapatkan poin sama sekali dari kill, itu rugi banget. Tapi kita bakal ngomong tentang Morph kali ini, di mana mereka mulai mendekati juga pergerakan tim Lovre. Sudah mulai masuk ke arah Paradise nih. Masuk sedikit demi sedikit hanya untuk mengintip lower ground-nya. Tidak sampai melakukan pick off dan engagement ke arah komponen yang ada di bawah mereka. Iya berbagi, kita bakal lihat dari tim Lovre juga masih bermain dengan sangat defensif dan Morph mulai mengelilingi pergerakan tim Lovre. Dilansir dari tim EVOS ya, mereka juga mulai mengisi daerah Paradise. Kali ini mengambil high ground, memastikan nggak ada tim lain yang mengisi kota mereka. Karena baik lagi Paradise menjadi satu poin rotasi yang enak banget ketika circle kebanding ke arah utara. Tempat ini aman banget, high groundnya banyak dan sulit untuk ditembus kalau udah dikontrol oleh 2 tim. Ya ini permasalahan doang, ketika Blue Zone nutup, circle kedua keluar, itu circle-nya antara ngambil senternya atau ke bagian utaranya. Tapi kalau dari keinginan gue ya, entah kenapa keinginan gue tuh kayak ambil aja udah utaranya biar daratannya makin dikit, perangnya makin banyak. Kalau bisa 80-20. Nah, tapi itu susah banget sih. Kalau tiba-tiba ngecilnya ke bagian atas, misal tinggal Hatin sama Kau gitu yang masuk. Itu udah persentasenya bakal barbar banget apalagi buat tim-tim yang masuk dari arah timur. Kalau 80-20 ya, berarti kemungkinan besar circle bakal menuju kemana? Air. Udah pasti. Berenang.
Udah pasti. Apakah akan terjadi circle yang gua tunggu-tunggu seperti di regional negara lain untuk PMPL-nya? Iya, kita bakal lihat ya. Karena kalau circle kayak gitu ya, yang dilakuin sama player cuma satu, berenang ke tengah-tengah ngobrol. Udah, itu doang. Ngobrol, bro gimana nih bro? Placement gue posisi segini nih. Lu keluar dikit dong geser. Tapi seru banget sih. Kita belum pernah ngeliat ya yang bener-bener semua circle terakhirnya tuh di air. Jadi semuanya Belum. berenang. Yang pernah gue lihat itu di PMCO cuma di pinggir tebing doang. Tapi kali ini di sisi lain Paradise Onyx mulai masuk menuju ke pertahanan dari tim EVOS. Nick sudah membuka tembakannya ke arah high ground ya, tapi kayaknya dia bakal mundur lagi sedikit mencari hiding spot terlebih dahulu. Terlalu open sebenarnya posisi dia sekarang. Kopin Lee juga sudah mulai membackup pemain Onyx yang mulai bergerak mundur. Tapi Nick menerima beberapa damage dan wow, flank dari Kopin Lee. Tapi di sebelah kirinya ada Siren. Jadi nggak boleh lengah tentunya untuk tim Onyx. Posisi mereka ke sandwich nih. Kalau Siren punya angle view ke arah Onyx, ini jadi PR buat tim Onyx. Iya betul banget, dan kita bakal dari Eva seperti yang gak akan membiarkan Onyx bergerak dengan bebas. Spray down dilakukan oleh juga seorang XC, gak memberikan luang sedikit pun terhadap tim Onyx di bawah. EXC nggak bergerak kayaknya. Begitu dia ngedapetin informasi ada tim di arah lower ground, memang tempat yang lebih diuntungkan oleh EVOS. Angle view mereka sungguh bebas ke arah bawah. Betul banget, tapi dari tim Onyx ya, mereka juga bisa melakukan pergerakan untuk menyebar dan mungkin mengelilingi tim EVOS dan pelan-pelan terobos ke arah area Paradise. Cuma baik lagi resiko. Mereka di bawah itu open field, kalau knock satu itu bakal langsung membuat formasi dari tim Onyx bubar itu. Apalagi kalau dilihat setupnya Onyx dua orang di arah compound, 2 orang lagi di arah yang agak sedikit open. Nick dan juga Kopin Lee mengambil di arah yang lebih terbuka dibandingkan dua player lain. Dari Onyx baru dibilang, Barir mendapatkan angle view-nya, Nick langsung di finishing pulang ke arah lobby. Selamat dari EVOS tapi tidak untuk tim Siren. Ya, poin pertama untuk tim Siren kali ini langsung dapatkan poin yang cukup menggiurkan juga. Kalau mereka sudah bertahan, mungkin menghabisi beberapa tim, mereka dapat mengumpulkan poin yang cukup aman untuk mungkin terobos ke 16 besar. Ya apalagi Siren pakai 3 setup juga di arah 3 rumah yang berbeda. Barir ditugaskan untuk lock position mereka ke arah tim Onyx, sementara EVOS terbantu pressure dari Onyx benar-benar keganggu banget karena ada third party di bagian belakangnya. EVOS balik lagi untuk melakukan looting di dalam Paradise-nya. Ini tinggal jaga supaya nggak ada tim lain yang nabrak ke arah Paradise sih. Tapi baik lagi untuk Paradise juga sedikit sulit ditabrak. Karena baik lagi ketika mereka terobos masuk ke arah Paradise itu mereka banyak banget high ground dan juga rumah-rumah yang mereka perlu cek. Resiko lagi kalau mereka perlu cek satu persatu. Dan itu EVOS tinggal nunggu terbuka doang di daerah tengah-tengah Paradise-nya, di mana nggak ada cover. Apalagi kalau misalkan EVOS pede untuk naik ke atas atap dari Paradise-nya, itu angle view mereka bakal lebih bebas. Dan next circle-nya akan menuju ke sebelah tengah lagi ternyata. Meninggalkan di bagian kiri, Aerowolf harus masuk bergerak dikit menuju ke arah Hatin. Sementara Diga dari arah bawah bakal masuk, Geekfam juga bakal masuk, dan Alter Ego lagi dan lagi. Kayaknya mereka ngelut healingan sebanyak mungkin. Iya, lalu mereka bakal nimbun healingan ya. Di satu orang doang. Betul, kayaknya bakal ditimbun terus-terusan. Aerowolf bener-bener scraping di pinggir tebingnya, nggak ingin terbuka dari sebelah kanan. Tapi kalau kita lihat dari posisinya Bigetron sekarang, Zuxi darahnya udah berkurang, berarti ada sedikit tembakan yang masuk dari tim musuh. Kalau dilihat dari angle-nya, mungkin NFT yang nge-shoot ke arah tim Bigetron. Betul banget. Tapi dari tim Bigetron ya, mereka cukup enak. Mereka juga punya angle ke arah jembatan. Jadi tim-tim yang mungkin bakal maksa lewat jembatan bakal jadi korban dari tim BTR. Apalagi ketika mereka keluar, mereka nyari compound. Di kiri ada BTR. Tinggal di HBD doang. Tinggal timing doang sih BTR. Untuk IOG kali ini mereka juga masih bertahan. Sepertinya mereka tanpa kehadirannya tim victim ya. Mereka cukup enak di daerah Camp Bravo. Sementara Rachid juga sudah mulai rotasi kembali. IOG bergerak dengan sangat bebas karena arah mereka itu bener-bener kosong banget. Kalau kita perhatikan dari minimapnya tuh kayak nggak ada orang sama sekali, nggak ada tim lain di area mereka. Jadi mau mereka naik menuju ke arah kau pun untuk ngambil di pinggiran circle yang kedua, gue rasa mereka bakal tetap aman. Angle dari Red Rocket yang berada di arah mungkin nggak akan bisa untuk ngambil shoot ke arah IOG harusnya. Iya, tapi untuk BTR kali ini mereka juga bakal bertahan. Mereka kayaknya nggak mau terlalu buru-buru masuk ke circle, mengingat tengah circle udah kemungkinan besar diisi oleh semua tim. Mereka bakal bermain di pinggir, mungkin mereka bakal nyikatin tim-tim juga di ujung mencari poin kill tambahan. Tapi Mengingat gila. pada akhir hari ini Gunslinger lepas. Betul, tapi gila banget buat Alter Ego. Mereka nahan, ini di PS-nya udah masuk di blue zone yang kedua loh.
Bukan di PS Blue Zone yang pertama Iya, lagi. bentar lagi ketiga nih, bentar lagi. Udah mau bergerak sama waktu 10 detik, ini kalau udah ketiga udah lumayan perisi. Ya, apalagi kalau udah mulai nutup, circle ketiga keluar, Blue Zone-nya berhenti. Kalau mereka masih berada di arah Blue Zone-nya itu udah DPS dari Blue Zone yang ketiga. Masalah niat mereka bukan masuk ke circle, Betul. healing aja di luar. Makanya balik lagi, ada tim yang mengutamakan poin dari kill, ada tim yang mengutamakan poin dari placement mereka. Kalau untuk Alter Ego kayaknya melihat mereka lebih mementingkan dari placement poin mereka. Gak heran sih ketika mereka bermain di Sunhawk, mereka turun di camp Charlie. Pojok kiri bawah. Tengah bawah. Itu ke arah utara. Jadi apa yang mereka lakuin daripada mereka memaksa dengan kondisi yang gak ideal di luar circle, menunggu tim-tim lain kebantai semua. Ya, dan dari Bigetron sendiri sudah mulai memantau di barisan seberangnya, melihat ke arah hati. Kota yang habis turun dari arah pesawat tidak melakukan pergerakan yang terlalu banyak, hanya mengamankan. Kayaknya mereka lebih milih untuk ngambil daerah perbukitan ya, untuk memotong jalur rotasi dari beberapa tim yang terlihat dari angle-nya Bonafide sendiri. Iya, kita bakal juga dari tim BFD dengan mereka memiliki high ground tapi open field. Mereka bakal bermain sama. Ada satu airdrop juga yang jatuh dekat dengan tim EVOS yang berisi Groza yang cukup enak untuk digunakan di Sunhawk. Mengingat banyak fight terjadi di jarak pendek. Betul, satu set Robocop dan juga Groza plus ada extended quick draw-nya juga. Foxe yang bakal ambil terlebih dahulu, intip sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin helm dan juga fast level 3-nya harusnya Foxe udah punya duluan loh. Karena Paradise sendiri high looting banget untuk daerah di Sunhawk. Itu dia, high loot banget apalagi dengan sistem dikali lootingnya. Ini bakal sangat-sangat menguntungkan bagi tim EVOS. Cuma baik lagi gimana mereka mainkan resource mereka. Kalau mereka sampai ke take down dengan kondisi resource cukup banyak, ini bisa dibilang rugi banget untuk mereka. Bayangkan tajirnya, Paradise tanpa adanya kali dua looting dropnya aja udah tajir banget. Iya, apalagi di kali dua. Ya, itu dia. Ditambah kali 2, bisa dibilang itu menjadi borongan lah untuk tim EVOS ya. Dengan awal permainan yang baik, EVOS tinggal bermain agresif aja, menggunakan dengan baik. Lihat Alter Ego masih menahan, bahkan baru satu pemain dari Alter Ego yang masuk ke dalam circle kedua. Mengambil bagian senternya lagi dan meninggalkan area laut, hanya sungai kecil saja yang tertangkap untuk circle kita yang ketiga ini, Flo. Iya. Tapi PR banget untuk Geekfam yang sudah memprediksi circle bakal menuju ke sebelah kanan. Ini malah ngebuat mereka harus bergerak lagi masuk ke dalam circle. Gak jauh, tapi baik lagi jarak yang dekat itu relatif. Mereka perlu gerak mungkin cuma 200 meter. Tapi tim-tim yang nunggu di dalam udah ngumpul semua. Tinggal menunggu tim-tim lain dari luar termasuk dari Alter Ego, juga tadi tim-tim dari daerah selatan yang perlu pindah juga. Dan ini mungkin bakal makan beberapa korban di circle ketiga. Circle keempat kalau kebanting ke utara lagi, korbannya bakal berjatuhan. Apalagi ini cepet banget, under 1 minute, Blue Zone bakal bergerak lagi. Ini nggak boleh lengah banget buat tim yang berusaha masuk. Spray down lagi menuju ke arah Hitman dari Bonafide. Kali ini Siren melihat pergerakan dari Bonafide. Hitman sudah cukup bocor darahnya, tapi baru berkurang seperempat HP barnya. Bakal berpindah lagi. Itu baru nemuin satu pemain dari Bonafide. Belum menemukan 3 player yang lainnya. HDP masih aman di posisi atas dari bukit. Iya itu dia, lagi ngumpet doang kain. Dan dari tim Siren mereka dengan sangat nyaman ya. Udah mengambil circle cukup ke arah tengah juga beberapa anggota mereka. Dan mereka tinggal nyayur tim-tim yang mungkin masih mencari tempat atau lagi terobos ke dalam circle. Termasuk tim BFD yang lagi ketahan di ujung circle kali ini. Kayaknya udah ketahuan deh, HDP-nya udah ketahuan. Tadi angle-nya Siren udah mulai tahu batu yang ditepatin sama HDP-nya. Terpantau dengan sangat jelas, tapi ada Ekozu yang melihat Zulhak. Langsung satu pemain diamankan dari sebelah kiri. Angle yang tidak terprediksi oleh Bonafide. Satu pemain mereka lagi-lagi terjatuh, tapi masih cukup aman untuk di revive. Iya, masih aman di revive sementara waktu. Tapi kita bakal lihat nih, dari pergerakan tim Siren, mereka sepertinya emang pengen menunggu, emang pengen nyayur mereka kali di ujung-ujung circle. Mencari mungkin beberapa poin tambahan karena mereka takut untuk masuk ke tengah circle yang emang udah secara pola diisi oleh cukup banyak tim. Resiko banget kalau mereka terobos ke tengah-tengah circle-nya. Ya, apalagi baru satu tim yang dipulangkan ke arah lobby. Gangsta pun tertangkap kali ini. Red Rocket Teddy berhasil mendapatkan satu orang. Bonafide bergerak perlahan untuk masuk. Sementara Gangsta tidak bisa diselamatkan lagi. Satu hilang dari IOG. Tambahan poin untuk Red Rocket. Berusaha untuk berpindah naik lagi semakin tinggi menuju ke arah bukitnya Jersey. Tidak tertembak oleh tim Siren. Masih bisa selamat. Tapi sebelah mereka ada Alter Ego yang sudah menunggu dan mendengar pergerakan dari tim BFD. Mereka lagi mencari cara gimana mereka masuk dalam circle. Tapi tim Siren akan secure kill ke arah, dicuri ternyata oleh seorang Smith. Dan akhirnya Alter Ego nongol untuk perang dengan BFD. 2 anggota mereka sudah ke-take down, tinggal 2 anggota BFD lagi yang tersisa sementara waktu ini. Iya, lolos dari Siren tapi tidak untuk Alter Ego-nya. Terlihat dengan sangat jelas. Ekozu berhasil melakukan spray menuju ke arah seorang Hands. Cukup low darahnya, masih bisa bersembunyi di balik batu. Cukup tenang kali ini. Bukan batu tapi rumah.
rumah. Tembak juga sama Sinon dari arah belakang tadi. Hekozunya masih ngotot banget. Ray 2000 juga berhasil diamankan. Yeksi mendapatkan satu orang hands. Terjatuh finally. Palanya hilang langsung headshot begitu saja. Merah masih bisa diselamatkan 3 pemain yang lainnya. Betul, kita bakal dari tim Siren sepertinya bakal coba untuk menyelamatkan pergerakan. Menghalangi pergerakan kebuka banget dong. Hands ketahuan. Nggak ketahuan Itu ya? udah balik bukitnya ya? Balik bukit ya? Kayaknya udah balik bukit deh. Oke, yang gue tahu tadi, itu mereka menjatuhkan healingan. Kalau perhatiin ya, tadi menjatuhkan healing ya. Berarti emang niatnya Alter Ego bakal healing abis ini. Ya, siapa yang bakal ditunjuk sebagai last man standing-nya? Hands bleeding out begitu saja. Blue Zone yang memulangkan dia tadi. 15 tim masih ada 55 orang yang masih hidup. Siren juga sudah mulai bergerak. Heroes mau kemana kamu nak? Ini bakal di-spray kalau keluar dari arah batunya. Spray langsung dari arah Sinon cukup bebas. Mundur lagi ke balik batu, tapi di sisi lain Lizard berhasil diamankan. Zuxi memberikan poin untuk tim Bigetron. Cukup low darah dari Heroes, berusaha turun dari arah bukitnya. Tapi Heroes tertangkap, ada One of Fight yang berada di arah bawah. 26! Bukan One of Fight, tapi Morph. Badru punya 26 healing pas. Oh my god. Emang niatnya dari awal udah tas kosong, cuma isi healing, maju ke depan. Ya healing terus. Lu bayangin, kalau di data statistik kita ada survival time-nya, kayaknya Ya. Badru paling banyak. Badru paling banyak untuk survival time-nya. Mungkin ya, Gokil. mungkin. Gila banyak banget, Mozart juga berhasil di-pick. Ini udah mulai mengecil lagi dan menuju ke arah bawah. Bahkan DG mengambil satu pulau yang terpisah di antara pulau-pulau yang ada di Sunhawk. Tadi pasti kalau lihat minimap yang keluar, Badru bahkan nggak keluar di minimap. Dia di ujung banget tadi. Iya, dia bener-bener ngambil ujung banget. Dan ini sebenarnya perih banget untuk Blue Zone yang udah dirasain sama Badru. Kali ini close combatnya lagi menuju ke arah pintu masuk ke dalam sana. Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Dranix. Langsung dipulangkan, bots hilang. Menambah pundi-pundi poin. 2 poin kill sudah dikumpulkan oleh tim Bigetron Red Aliens. NFT sedang melakukan rotasi, tapi Bigetron lebih fokus menuju ke arah yang lain. Alien tempur sudah mulai terjatuh. Iron Wolf, rotasi mereka akan dipotong harusnya sama tim Bigetron. Iya, kita bakal lihat dari tim BT juga perlu masuk dalam circle 100 meter lagi menuju ke arah circle dan mereka perlu menebekkan tembak-tembakan dari tim-tim sekitar mereka. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim EVOS dan juga tim Lover yang masih mengisi daerahnya cukup berdekatan. Hanya tim EVOS sudah keluar dari Paradise, bakal menuju ke arah open field dan menuju ke arah zona. Microboy tertumbang kali dan ternyata dari beberapa tim sudah mulai perang besar juga. Microboy dipulangkan ke arah lobby. Yes, Flippy tadi yang dapetin, apalagi pengen dapetin korban berikutnya. Ryzen terbuka banget, bakal di typing steal kill. Hampir di steal kill tadi. Steal kill? Iya, Steal kill. steal kill tadi. Karena 2 tim yang mengisah ke arah tim Bigetron hanya mengisahkan Luxi dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Bigetron selesai di peringkat ke-15. Bukan awal yang baik untuk tim BTRRA pada game kali ini. Wah, Bahkan wait Wait, a minute, wait. wait. Apa itu tadi? sebelahan kah? Wow, coba dicek dulu kameranya. Nah, Iya. ini dia. Ya, ketahuan. Tapi ditembak sama yang lain, dia bakal berpindah ke arah belakang. Spray down langsung. Tidak berhasil mendapatkan tim Iron Wolf yang sedang melakukan revive. Ada musuh di balik batu. Oh my god. Ini juga free shoot dari arah belakang. Sedikit miss pelurunya sehingga nggak kenok, tapi kita bakal lihat dari tim Red Rocket berhasil mendapatkan killing spree. Bom mulai dikokang, mulai dimasak, dilempar baksonya, apakah bakal kena ke arah Rocky kali ini? Kurang. Enggak kena, tapi Kaizi langsung dieksekusi begitu saja. Kopin Lee masih bisa di-revive harusnya. Masih ada 3 pemain dari EVOS, 2 player aktif, 1 sedang kenok. Tapi Cape harus fokus juga ke arah belakang karena masih ada tim lain yang akan bergerak masuk keluar dari arah Paradise Resort. Iya, dari tim Onyx katanya gantian lu sekarang. Lu yang lari ke gua, gua yang bakal nyayur. Tapi apakah bakal nyayur? Karena juga ada tim Lover yang sudah menunggu dari awal. Yap, gue masih menunggu pergerakan dari Badru. Di mana Badru berada kira-kira? Di luar circle pastinya. Sudah pasti. Bubuh masih dalam posisi shake-nya dan Badru cukup tenang. Seorang diri dengan banyaknya bekalan kit yang dia pegang. 1 pemain lagi-lagi kembali diamankan, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin tambahan untuk tim NFT Red Rocket hanya mendapatkan 1 pemain dari Onyx tadi. Dan Onyx harus puas di posisi ke-12. Bakal tim NFT juga masih bertahan dengan 4 anggota mereka, tapi mereka perlu pindah 180 meter menuju ke arah zona. Dan zona sudah dihuni oleh cukup banyak tim kali ini dan kita bakal dari tim Geek Fam juga bakal tumbang di posisi ke-11 pada game kali ini. Ya ini sebenarnya jadi PR buat tim DG karena tadi mereka nekat untuk ngambil pulau yang terpisah dari pulau utamanya Sunhawk. Betul, dan dari tim IOG juga bakal pulang di posisi ke-10 pada game kali ini. Kita bakal lihat Louvre, apakah dia bakal nyayur, Liquid terlihat kepalanya tapi belum di-spray dan spray sudah dilontarkan oleh seorang Ozora. Yap, yang nge-spray Ozora, yang kenok main tempur ya. Beda tim ternyata, ada 2 fight di tempat yang berbeda. Pelurunya terbang, lu nggak lihat aja. Terbang.
terbung. Auto aim kah? Iya, atau Pekalongan? Tidak ya. Oke, kali ini kita bakal fokus lagi menuju ke arah Liquid dari NFT, di mana NFT sudah mengumpulkan 3 poin kill setup smoke terlebih dahulu. Zulhak terlihat dari arah belakang, Smith mendapatkan 1 orang. Hanya tersisa 2 pemain dari Alter Ego melihat menuju ke arah No Mercy, free shot. Dapetin 1, No Mercy mengeker arah yang lain, bukan ke arah Smith. Wow. Kita bakal lihat apakah bakal ada mampu di poin dia. Kita bakal lihat dari tim Red juga mulai tumbangkan oleh tim Lovre yang sudah dengan sangat-sangat nyaman menunggu di dalam circle kali ini. Santai aja bos, Twizy punya angle ke bagian high groundnya, bakal di-push langsung. NFT bakal masuk ke pertahanan dari tim Lovre harusnya ini. Mereka bakal perang jarak dekat, 1 berhasil diamankan, dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 3 pemain lagi yang berada di rumah yang berbeda. Flippy bakal melempar molotov menuju ke arah rumah panjang. Di depan dia persis ada 1 orang melakukan flank. Tapi tidak boleh terlalu terbuka karena ada beberapa tim lain yang sudah melakukan lock ke arah pertahanan mereka, ke arah kompon mereka. Granat dilempar, tidak mendapatkan apapun. Tapi 1 pemain berhasil diamankan dari tim Morph. DG pun selesai di posisi ke-8. Slayer tertangkap, tersisa 2 pemain saja. Berada di belakang rumah, Blue Zone sudah mulai bergerak. Kali ini Mas Gaga melakukan lock position ke arah tim Lovre. Thomas masih berada di dalam, cukup tenang. Slayer bakal diintip, masuk ke dalam rumah, gak bakal bisa hanya bertahan di arah balkon. Spray langsung menuju ke dalam rumah. Oh, dapat satu orang terakhir, cukup sekarat darahnya. Mas Gaga bakal masuk dan Lovre dipulangkan ke arah lobby. Wah, nice banget dari tim NFT bermain dengan sangat agresif. Bahkan gak kehilangan satupun player mereka. Dan kalau diperhatikan di kejauhan, Badru masih healing. Badru bertahan sampai 6 besar. Modal healing kali ini. Yes, modal healing, placement point yang dicari oleh Alter Ego. Masih nanti. Gue ngebayangin sih. Apa? Nggak, ini kan cowok-cowok nge-shot biasa aja gitu ya. Iya. Gue bayangin besok player-player cewek nge-shot teriak-teriak, pulang jambak-jambakan kali ya. Rata. Wah gila, rata kali ya. Dan mulai masuk ke 4 besar. Kali ini Alter Ego masih hidup dengan 2 anggota mereka. Badru termasuk juga. Ya Badru termasuk. Masih 19 healingannya Wah dia. gila cuy, dia tadi bawa 26, kayaknya ditambah lagi deh. Enggak, dia pakai bandage. Dia nggak habisin first aid-nya. Dia tahu first aid-nya bisa dipakai nanti. Oke, Flippy mulai bergerak, Siren. Bahkan Siren kali ini melakukan improve yang bagus banget. Dia masih bertahan hingga 4 besar kali ini. 1 pick baru diomongin. Nekosu tertangkap, Smith juga tertangkap kali ini. Barir terjatuh, 2 pemain Siren sudah mulai tertunduk ke arah tanah. Morph masih bertahan dengan 3 pemain mereka. Mas Gaga melakukan finishing point, tambahan poin tentunya untuk tim NFT. 8 poin kill sudah mulai dikumpulkan. Flippy bakal menjaga angle di bagian kirinya. Karena dia sudah melihat 1 pemain lagi. Ray dijatuhkan dan Siren pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal kali dari beberapa tim yang masih bertahan. Tinggal 2 yang aktif di dalam circle. 1 lagi masih healing di luar circle. Ini kalau sampai dia chicken lagi. Wah, Fix, Magic. besok Sunhawk nih, udah gak ada yang perang. Healing it's semua. magic. Badru Gokil banget si Badru sih. masih bertahan. Seorang diri saja, lempar granatnya. Top 3 kali ini. Tapi dengan catatan, udah nggak bisa. Top 2 loh. Top 2 man, top 2. Apakah bakal chicken? 14 tambah 3. 17. Nggak bisa, ini udah nggak bisa chicken lagi harusnya. Wow, open field sih. Oke, posisi kedua untuk tim Alter Ego dan Morph mendapatkan chicken mereka di hari ini. Chicken pertama untuk Warp akhirnya di Sunhawk. So close tadi dari perkiraan gue ya.